Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan D. Putri Maharani NPM 052, Tri Wulandari NPM 056, Nur Azizah NPM 068, Siti Wulandestiana NPM 070, Yuliana Prostialista NPM 074, Nelika Gladys NPM 077, dan Ainun Nikmatul Zakia dengan NPM 083. Jadi, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Sepanjang Hayat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendidikan manusia seutuhnya. Manusia utuh berarti adalah sosok manusia yang tidak parsial dan fragmental. Untuk membentuk manusia yang seutuhnya harus diarahkan kepada dua dimensi, yaitu dimensi diaktikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Pendidikan manusia seutuhnya pada dasarnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep value education atau general education, yakni yang pertama, manusia yang memiliki wawasan menyeluruh tentang segala aspek kehidupan, dan yang kedua, memiliki kepribadian yang utuh. B. Dasar tujuan dan implikasinya. A. Dasar pendidikan sepanjang hayat. Konsep dasar pendidikan seumur hidup yaitu 1. Sebagai tujuan atau ide formal. 2. Sebagai respon terhadap keinginan. 3. Sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem. 4. Sebagai dasar desain kurikulum. B. Tujuan pendidikan sepanjang hayat. Untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dan dapat ditinjau dari beberapa aspek atau tinjauan. 1. Tinjauan ideologis. 2. Tinjauan ekonomis. 3. Tinjauan sosiologis. 4. Tinjauan politis. 5. Tinjauan teknologis. 6. Tinjauan filosofis. 7. Integral potensi. 8. Tinjauan psikologis. Dan 9. Pedagogis. Implikasi pendidikan sepanjang hayat. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu A. Pendidikan baca tulis fungsional. Realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik, dan menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan. Yang B. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya, yang C. Pendidikan profesional. Golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesional. Arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang E, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang eksistensi pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat dalam prakteknya sudah dilaksanakan sejak manusia ada di dunia ini. Menurut Hummey, pada waktu itu, kehidupan seseorang dibagi menjadi 3 periode yang terpisah satu sama lain, yaitu sekolah dan belajar, kehidupan yang aktif, dan usia lanjut. Selanjutnya, ada konsekuensi pendidikan. Yang A, cara belajar. Ada 3 prinsip yang menyangkut belajar, yaitu self-management, self-evaluation, dan self-judgment. B. Model pendidikan. Charles Hummel mengungkapkan ada 3 model pendidikan menurut konsep pendidikan sepanjang hayat, yaitu yang pertama free school education, yang kedua basic school, dan yang ketiga vocational education.
Selanjutnya, membahas tentang pembangunan sistem pendidikan. Pembaruan sistem pendidikan yaitu untuk mengubah bentuk sekolah yang tradisional ke arah bentuk sekolah yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan sosial budaya manusia yang kompleks. Usaha pembaruan tersebut menyangkut satu sasaran. Ada 4 sasaran dari sekolah sehubungan dengan asas pendidikan sepanjang hayat, yaitu A. Sasaran pertama. Bagi Squart, sasarannya ialah sikap aktif terhadap pendidikan yang diarahkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang B. Sasaran kedua. Dev mengemukakan yang penting dalam hal ini ialah mengembangkan mekanisme belajar daripada pengetahuan khusus dalam berbagai lapangan. Yang C. Sasaran ketiga. Dev mengemukakan dalam rumusan exposure to both hours of learning, siswa harus memperoleh kepuasan dalam pemilihan studinya. D. Sasaran keempat. Dev dan Squart menghubungkan pengalaman sekolah dengan pengalaman luar sekolah, atau dengan kata lain mengintegrasikan suatu pendidikan yang berbeda. Yang kedua, isi program. Silabus mesti fleksibel dan memuat dasar yang luas untuk belajar berikutnya. Mata pelajaran yang mesti ditanamkan ialah mata pelajaran yang instrumental dan bahasa. Yang ketiga, metode dan alat. Yang pertama perlu dikembangkan ialah kerja bebas atau independent work. Yang kedua yaitu reciprocal learning atau cara belajar saling memberi, tukar-menukar pengalaman. 4. Evaluasi. Tujuan evaluasi untuk membimbing dan menolong anak didik ke arah kemajuan. 5. Struktur. Sekolah harus terpadu secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, sekolah harus menjadi satu kesatuan. Secara horizontal dapat dilakukan dengan mendorong mobilitas di antara tingkat-tingkat pendidikan, antara situasi-situasi dalam pendidikan, waktu kerja dan waktu senggang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan recurrent atau recurrent education. Recurrent education merupakan sistem yang akan menyangkut orang-orang dewasa dan mendapat tempat layak dalam konsep pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa alasan yang mendorong penerimaan terhadap recurrent education, yaitu A. Prinsip keadilan, persamaan atau equity. Sistem ini dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi keadilan dan persamaan dalam pendidikan. Yang B. Sistem ini juga dapat menciptakan ikatan yang lebih erat antara pendidikan dengan dunia kerja. Selanjutnya ada peranan media komunikasi massa. Pendidikan sepanjang hayat berusaha menghindari rintangan-rintangan sektor pendidikan yang beraneka ragam. Untuk mencapai sasaran pendidikan, sangat perlu teknik-teknik serta alat-alat baru yang memungkinkan dapat menjangkau sasaran secara tepat dan cepat. Media komunikasi massa akan mampu diandalkan untuk memenuhinya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan paparan video dari kelompok kami.